Izin dulu, ini ada Christopher ini, Bang Christopher. Coba buka mute-nya dulu Bang. Kristen kan Bang? Atau terakhir nih, Forex, Tuhan kamu ada berapa sih? Tuhan saya satu bang, tapi dia jadi dua gara-gara terjemahan Islam. Kok kamu yang salah? Aduh kacau nih orang. Aku lanjut dong tanya sama Forex Bang Andi. Iya. Enggak. Nah, yang tadi kan kata aku kan di Christopher ini kayaknya penghujat deh, Bang Fandi. Baik, saya blokir saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa nih? Kristen apa Muslim? Muslim bang, alhamdulillah. Maaf bang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sorry ya. Tadi kok aku Maaf deh, dengar Bang. Hajar Nyamar, Aswad gitu. Bang. Enggak, tadi Itu kok lagi dengar nonton. Hajar Aswad. Lagi nonton azana Islam bang. Mohon maaf tadi. Oh, kirain kayak Iya mak. ya udah. Terima aku juga kasih minta maaf sebelumnya ya. hostnya nih. Oke. Udah mau Oke, naikin. lanjut ya, Forex ya. Forex, monitor Forex. Mau disudahi atau bagaimana bang? Iya, tunggu dulu satu pertanyaan. Katanya aku disuruh tanya tadi. Tidak bang, sudah waktunya lewat ini. Gimana nih orang? Ya tanya aja bang. Oke, kita sepakat dulu ya bahwa yang jadi Tuhan di dalam diri Yesus itu rohnya atau manusianya nih? Sebelum saya sepakat, saya ingin tanya motivasinya apa bang? Kok tanya? Ditanya kok tanya balik? Abang masa. ingin supaya saya sepakat ya. Sebelum saya sepakat, Motivasinya saya tanya adalah motivasi ingin dulu, tahu, Bang. nah itu motivasinya ingin tahu. Nah, silakan Di sisi- sekarang jawab. Di bagian mananya yang abang ingin tahu supaya Ya semuanya, saya bisa- semuanya. Nah semuanya. Nah sekarang jawab. Wah, Udah kalau dua semuanya pertanyaan. Kalau semuanya bang, saya tidak bisa sepakat bang. Ya udah sebagian kalau gitu sebagian. Dikit-dikit aja ya. Ya dikit-dikit. Ya. Hmm. Gimana? Ya tanya. Ya itu tadi pertanyaan saya. Yang jadi Tuhan di dalam diri Yesus itu rohnya atau manusia atau tubuhnya? Itu Daging. kan pertanyaan ini bang, yang abang bilang kita sepakat itu kan pertanyaan bang. Itu Kenapa itu susah Anda kali, ingin Pak? supaya kita Jawab. sepakat. Kenapa susah kali jawab itu? Kan bukan pertanyaan bang yang Itu abang sampaikan pertanyaan. tadi. Ya udah, Itu sekarang kita statement tanya. Anda yang membuat saya ingin sepakat bang. Ya udah saya nggak sepakat. Sekarang saya tanya aja. Oke, pertanyaan saya yang menjadi Tuhan di dalam diri Yesus, apakah A dagingnya atau B rohnya? Yang mana? Rohnya bang, Rohnya, dagingnya bukan Tuhan ya? bukan bang. Oke. Apakah rohnya Yesus ini maha kuasa? Maha kuasa bang. Apakah ada yang lebih maha kuasa daripada rohnya Yesus? Enggak bang, dia maha kuasa. Satu-satunya maha kuasa Yesus itu. Apakah ada yang bukan Tuhan yang bisa mengatur yang maha kuasa ini? Tadi katanya ingin tanya sedikit, ini sudah 6 ini. Ya udah. Hitung sama dia. Sabarlah, kita pelan-pelan lah. Apakah ada sesuatu yang bukan Tuhan yang bisa mengatur Tuhan yang maha kuasa ini? Ada nggak? Percuma bang saya jawab sampai akhir kalau ujung-ujungnya abang tidak percaya juga. Ya udah, aku nggak akan bilang menolak, aku nggak akan menyalahkan kamu, tenang aja. Oke, lanjut. Silakan Ya, dijawab. tapi saya ingin kalau saya menjelaskan itu abang mengerti terus abang ikut. Ya aku ikuti kamu, ikuti kamu, tenang aja. Aku Iya, ikuti kok. tapi maksudnya begini bang, pemahaman ikuti. saya Yesus itu adalah Tuhan. Abang sepaham. Tunggu dulu, makanya kita Wah, buktikan itu dulu di sini. masalahnya, Bang. Waduh, Kita harus ini sepakat orang. itu. Kalau abang sudah mengakui Yesus itu Tuhan, baru kita bisa bicara yang lain. Oh berarti nggak boleh kita diskusi? Ya kita diskusi tapi yang lain. Ya udah, itu pertanyaan saya. Istilah-istilah Islam. Udahlah Bukan- dijawab aja. Pertanyaan bukan saya. mempertanyakan masalah ketuhanan Yesus. Pertanyaan dengerin. Pertanyaan saya, apakah ada sesuatu yang tidak maha kuasa? Apakah ada sesuatu yang bukan Tuhan yang bisa mengatur yang maha kuasa itu? Ada nggak? Enggak bang. Nggak ada. Nggak Oke, ada baik. kekuatan Baik, siap. Pada saat Yesus dibawa iblis ke padang gurun, yang dibawa iblis itu apakah A, manusianya doang tanpa roh, atau B, manusia dan roh, atau C, rohnya doang tanpa Itu daging? Yang semuanya mana? bang ke sana. Jadi yang Manusia dan roh. yang dibawa. Dengar bang.
Jadi yang dibawa iblis pada saat itu ke padang gurun untuk dicoba itu semuanya bang, termasuk karena pada saat itu Tuhan mengambil rupa manusia. Iya, Itu aku dengan tahu. kodratnya, bang. Jadi kalau Berarti dia dicobai wajar bang. Iya, berarti kan intinya yang dibawa iblis itu kan daging dan juga rohnya, betul kan? Iya bang. Nah, oke, gitu loh maksudku, pelan-pelan kita. Nah, ketika Yesus kan itu kan ada rohnya kan maha kuasa kan, iya nggak? Iya bang, betul. Nah, berarti sang maha kuasa ini telah berhasil diatur oleh iblis, betul? Enggak bang. Karena dipindahkan tempatnya, loh, dipindah dari tempat A ke tempat B, ayo. Iya bang, tapi pada Loh, akhirnya iya. kan iblis kalah kan. Loh, aku nggak ngomongkan iblis kalah atau menang, enggak. Iya, Pertanyaan kan saya, abang kan ingin mengetahui siapa yang fokusnya maha di sini. kuasa. Dengerin. Fokus saya adalah iblis ini ternyata mampu memindahkan atau mampu mengatur Tuhan yang maha kuasa, betul? Karena Bang, karena iblis mampu memindahkan Yesus dari tempat A ke tempat B, yang notabene manusia Yesus di dalamnya ada rohnya yang maha kuasa itu. Jadi roh Tuhan yang maha kuasa dipindah oleh yang bukan Tuhan. Sepakat? Bukan iblis yang pindah bang, Yesus sendiri yang pindah. Lah kan dipindahkan oleh iblis tadi. Enggak bang, enggak. Itu tidak betul itu. Baca ayat 8, dan iblis membawanya bacakan. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Nah, siapa yang membawa? Tapi waktu Yesus memindahkan Yesus itu, apakah dia terangkat dengan sendirinya atau dengerin. Yesus berjalan? Di ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci. Di ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung. Pertanyaan saya, siapa yang membawa? Iblis bang. Iblis membawa siapa? Membawa Tuhan bang. Membawa Tuhan yang maha kuasa atau enggak tuh yang dibawa tuh? Maha kuasa bang, karena Maha pada akhirnya iblis kuasa. kalah, bang. Berarti kesimpulannya yang bukan Tuhan mampu membawa Tuhan yang tidak mampu membawa Tuhan yang maha kuasa. Sepakat? Iya bang, langsung poinnya bang, langsung Ya, poinnya adalah apa yang iblis Anda sudah simpulkan dari poinnya cerita adalah iblis lebih berkuasa memindahkan Tuhan yang maha kuasa, betul? itu kesimpulan Anda Loh, bang. kok kesimpulan saya Wong itu? Wong dari tadi Anda setuju kok. Gimana sih? Ya, saya setuju, tapi kan Ya, Anda sudah. menolak. Saya katakan bahwa pada akhirnya iblis kalah kan. Saya nggak ngomong ngalah menang kan? Nah karena kalau berbicara tentang kekuasaan kan itu mengenai kalah dan menang. Buktinya sekarang pertanyaan saya, iblis mampu nggak memindahkan Tuhan yang maha kuasa itu? Mampu nggak? Nyatanya abang baca tadi itu Pertanyaan saya, iblis Tuhan atau bukan? bukan bang, Nah, namanya iblis berarti itu bukan Tuhan, berarti bang. iblis yang bukan Tuhan ini mampu memindahkan Tuhan yang maha kuasa, betul? Iya, tapi bukan berarti dia berkuasa. Ya, tapi kan dia minimal dia menguasai, bisa memindahkan Tuhan yang maha kuasa, betul? Karena Tuhan juga ingin pindah kan. Kalau Tuhan tidak ingin pindah ya iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Gantilah. Kacau kali. Udah, yang lain lah. Siapa dulu bang balik Tanyalah yang berkualitas bang. Bang balik. Selamat malam. Iya, Kristen bang ya? Hancur. Bang balik. iya Kristen Kak. Iya. Oh, ya, Kristen silakan. 100%. Wah, Apa? keren. 100% Kristen katanya. Oh, 100% manusia. Wah, Ya. Lanjut Bang Andi. Enak bagian Bang Juma nih biar Bang Juma nggak ngantuk kan. Iya, Bang Juma Bang baru Andi. sarapan pagi Oh, iya. tadi. Bang Juma, Gurunda. 6,3. Iya, Silakan Gurunda. iya. Apa yang ingin saya tanyakan kepada diriku? Silakan. Mata mija. Mati mija. Bagaimana, lanjut atau satu orang bang? Udah pening aku dengarkan kau, saudaraku. Stres aku dengarnya. Ya, kamu Pores saya tugaskan kau beli kalap panas buat tetes mata udah sana. Tidak bang, saya titip bang, kalau bisa upayakanlah bang, supaya istilah-istilah Islam di dalam ajaran Kristen itu tuh dihilangkan bang, itu merugikan bang, tolonglah. Halo bang, Ya, gimana?
Saya bilang tolonglah diupayakan itu, karena ya kami tidak memiliki kuasa untuk itu, apalagi kami kan minoritas bang. Tapi kalau dari kaum mayoritas kan bisa itu bang. Oh, bukan kayak gitu. Bukan kayak Demi kebaikan begitu. kita bersama bang. Persekutuan gereja harus meminta kepada lembaga Bible untuk melepaskan semua istilah-istilah Islam itu. Jadi Bisa bang. Justru yang Kenapa nggak dirugikan itu yang harus menuntut bang. la haula wala quwata illa billah. Kalau persekutuan gereja sudah menyadari bahwa itu hasil curian, harus Hasil dikembalikan. curian bang. Ya, lalu Jangan apa? dikatakan hasil curian. Lalu apa? Lalu Masa apa? hasil curian, masa muslim mencuri kitab muslim kan tidak masuk akal. Ya, muslim mencuri kita. Nah, inilah rusaknya. Ini yang koslet di otak saudara. Ini koslet. Udah dijelaskan tadi. Nah, Sudah semakin dijelaskan. koslet bang, kalau tidak dipindahkan itu segera bang. Ya, segeralah Anda mengatakan kepada persekutuan gereja se-Indonesia untuk menghilangkan istilah Islam. Karena kapan istilah Islam masih ada di dalam Bible, berarti agama Anda itu bermasalah. Iya bang, betul bang. Makanya aku katakan sama abang, tolonglah bang. Ya, Bang Zuma, saya mau tanya Bang Zuma yang tadi bilang Iya. istilah Islam. Iya. Kalau boleh tanya kan di kitab kita kan Allah ya, seperti itu. Kalau di Islam kan sebutannya Allah, Iya. seperti itu. Nah, itu kalau di agama Islam itu apakah Allah sendiri itu beragama Muslim, Bang? Seperti itu. Yang beragama Boleh bantu itu, jawab? yang beragama itu makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Allah itu membeberkan semuanya kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Sudah diwahyukan semua kebenaran itu kepada manusia melalui Islam. Barang siapa yang mau beriman silakan menjadi Islam. Barang siapa yang mau kafir silakan menjadi Kristen. Sederhana bukan? Jadi Allah itu adalah sumber segala-galanya. Semua Allah itu sumber segala-galanya. Yang menciptakan segala sesuatunya itu adalah Allah. Jadi Allah itu tidak memiliki kemudian agama dalam arti kata Allah itu tidak beragama. Agama itu diperuntukkan untuk makhluk agar makhluk itu bisa selamat. Allah itu ngapain dia butuh selamat? Dan dia sendiri yang membangun dan membentuk dan menjadikan dan menciptakan segala sesuatunya. Jadi Allah itu bukan makhluk. Nah, yang jadi masalah Yesus. Yesus ini makhluk ateis atau beragama? Itu loh. Ya, berarti kalau Bang Zuma bilang berarti Buddha pun berarti bisa kalau begitu kan? Menyembah Allah kan? Enggak harus Buddha. ini. Maksudnya gimana? Enggak, maksudnya kan berarti kalau agama Hindu, agama Buddha berarti bisa kan dia menyembah Allah? Karena kan katanya Allah bukan agama gitu kan? Karena dia sang pencipta, seperti itu. Ya, sebenarnya Allah itu adalah Tuhan kita. Tuhannya saudara Kristen, Tuhannya saudara Buddha, Hindu, ateis, Tuhannya semua makhluk. Itulah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Hanya saja ada yang mengingkari, malah menyembah kepada yang lain. Seperti Kristen malah menyembah kepada manusia Yesus. Allah itu satu, Tuhan itu satu. Jangan kira yang memberikan Anda kehidupan itu adalah Yesus. Bukan. Anda berdoa kepada Yesus, tapi yang mengabulkan doa itu adalah Allah. Makanya Allah itu disebut Maha Pengasih. Apa itu Maha Pengasih? Ya, Maha Memberi. Mau dia disembah atau tidak disembah, dia tetap memberi. Coba. Makanya Tuhan kami itu Maha Pengasih. Sekiranya Tuhan itu tidak Maha Pengasih, maka orang-orang yang tidak sujud beribadah menyembah kepadanya dimatikan semua. Nah, ini buat apa dia hidup ini? Dia tidak nyembah saya. Ditutup hidungnya pakai lakban, dengan mulutnya mati. Tapi karena Allah itu Maha Pengasih, maka dia memberi semua ciptaannya, makhluknya. Babi diberinya kehidupan, guguk diberinya kehidupan, kafir diberinya kehidupan, Islam diberinya kehidupan. Tapi dia juga Maha Penyayang. Yang disayangi itu hanya orang yang bertakwa kepadanya. Kalau yang tidak bertakwa itu tidak disayang tapi dikasih.
dikasih kehidupan, dikasih kenikmatan. Jadi Anda berdoa kepada Yesus, Yesus, ya berikan aku celana panjang yang kaki kirinya pendek, yang kanannya panjang. Dikasih. Bukan Yesus yang kasih Anda, Allah. Anda minta kepada Yesus, Yesus, berikan kepada saya HP yang mahal. Dikasih. Habis itu Anda mengatakan apa? Aduh, terima kasih Yesus, Engkau telah mendengarkan doaku. Padahal tidak. Bukan begitu polanya. Iblis itu kemudian memiliki sumpah di hadapan Allah bahwa iblis akan menggait kemudian manusia itu, menyesatkan manusia itu dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itulah iblis. Sehingga apa yang Anda alami di dunia ini, itu Anda menganggap Yesus yang mengabulkan. Padahal janji-janji itu datangnya dari iblis, yaitu hum wa yumannihim wa ma ya'iduhum humul syaitan illa gurura. Setan yang membuat Anda berangan-angan. Coba Anda teliti tuh. Coba Anda teliti. Teliti perkataan saya. Ketika Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Coba Anda teliti. Ketika Al-Quran mengatakan setan itu memberikan janji-janji kepada mereka. Setan itu membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan. Nah, coba mari kita buktikan. Siapa yang menjanjikan Anda surga? Ini aja dulu. Siapa yang menjanjikan Anda surga? Apa yang hendak Anda katakan? Coba. Coba. Sebutkan. Iya. Nah, apa? Siapa yang menjanjikan Anda surga? Sebutkan. Kalau saya pribadi Yesus Bang, karena Ini angan-angan. Mari kita buktikan. ada Di ayat, mana? Bang. Oke. Udah, tunggu. Anda mengatakan yang menjanjikan Anda surga adalah Yesus. Di mana dalilnya tuh? Berat kan? Ya. Pernah ada perkataan Yesus Bang. Tidak ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa yang menjanjikan Anda surga adalah Yesus? Mana dalilnya? Kalau Anda tidak pernah bisa menunjukkan dalilnya, berarti benarlah Al-Quran bahwa kalian itu hanya berangan-angan saja. Iblis yang menjanjikan kalian itu surga, bukan Yesus. Kalau Anda mengatakan itu Yesus yang menjanjikan, boleh dong saya minta dalilnya. Mari semua. Di sini ada 3.000 lebih orang. Di YouTube ada 2.000-an orang. Belum lagi di YouTube yang lain. Coba, kita ingin. Coba. Tolong tunjukkan kepada kita Yesus menjanjikan Anda surga. Silakan. Ya pokoknya kalaupun kita mau ke surga kita harus melalui Yesus Bang. Pokoknya kan. Kalau di Islam kan jelas tuh. Contoh misalnya, qad aflahal mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Jelas Allah yang menjanjikan qad aflahal mu'minun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam yang sholat,
yang mengerjakan yang mengeluarkan zakat, menjaga lisannya, menjaga amanah, tidak berzina, kemudian khusyuk dalam beribadah. Ulaika humul warithun. Ulaika humul warithun. Mereka itulah yang mewarisi. Apa yang diwariskan kepada mereka? Firdaus. Surga Firdaus, hum fiha khalidun. Bukan angan-angan, ada janji dari Allah. Nah, sekarang Al-Qur'an mengatakan apa? Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Orang-orang kafir dijanjikan oleh setan-setan kepada mereka. Setan memberikan janji-janji, setan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kalau saudara tidak mampu menunjukkan janji Yesus kepada penyembahnya untuk mendapatkan surga, maka yang menjanjikan ente adalah iblis. Nah, sekarang tunjukkan Al-Quran salah. Oh, Al-Quranmu salah, Bang Suma. Yang menjanjikan surga kepada kami pemakan babi yang tidak bersunat ibadah minggu menyembah anak Maria adalah Yesus. Tertulis di dalam kitab Bombong bab sekian, bab sekian. Mana buktinya? Tunjukkan ke kita. Tidak ada kan? Justru Yesus mengusir, Matius 7 nomor 15 sampai 23, mengusir orang-orang Kristen dan menjanjikan mereka neraka, bukan menjanjikan surga. Ayo, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Matius 23 nomor 15, pengikut Paulus adalah orang-orang neraka. Lalu salah Al-Quran? Tak salah. Makanya semakin banyak orang mualaf karena mendengarkan ente bertanya kepada Bang Suma, dan saya jelaskan bahwasanya yang menjanjikan ente pada surga itu adalah iblis, adalah setan. Oh tidak, Bang Suma salah. Yang menjanjikan kami surga itu adalah Yesus. Mana, buktikan kepada saya sekarang. Silakan. Iya. Kalau iya benar emang sih Bang, kan itu sih apa namanya, kalau dalil emang tidak ada. Cuma kan ini kan perkataan Yesus kan yang apa namanya, yang bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kan Yesus sendiri yang ngomong Bang, seperti itu. Kalau abang yang Bang Zuma bilang di Matius 7 itu mah terkait orang-orang munafik Bang, untuk mengusir setan pakai nama Yesus. Seperti itu. Contoh nih kayak di Markus 9 ayat 38 dan 39, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena itu bukan pengikut kita." Lalu ayat 39-nya, "Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Itu Bang, itu terkait orang-orang munafik Bang, kalau yang di Matius 7 ayat 15 sampai 23 seperti itu. Oke, Anda keliru kalau mengatakan itu munafik. Coba Anda baca nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kamu melihat dia. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Yesus melanjutkan, sesungguhnya pohon baik akan menghasilkan buah baik, begitu juga pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Yesus ulang lagi, yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Bos, bos," junjungan, junjungan, pimpinan, pimpinan, mar, tuan, kurios, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi pohon sebuah agama, jika umatnya sudah memperlihatkan satu keadaan yang tidak berdasarkan atas kehendak Bapa, maka agama itu yang salah. Bukan hanya penganutnya, tapi agamanya yang harus dihapuskan di atas muka bumi dan dilemparkan ke neraka. Bukan munafik-munafikan, bukan ada munafik lagi di situ, tak ada.
Pokoknya dari buahnya kau lihat dia memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Kalau sudah Anda temukan itu dalam sebuah agama, maka agamanya harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Bukan orang per orang. Ini berbicara mengenai pohon. Ini berbicara mengenai nabi. Nabi palsu itu tidak dilihat dari buahnya. Oh, nabi palsu ada muridnya yang baik. Oh, nabi palsu ada pengikutnya yang baik kok. Oh, nabi palsu hanya sebagian orang kok yang salah. Tak, yang namanya nabi palsu mau menampakkan pengikutnya itu baik, kelihatan kasih atau kelihatan penyayang. Tak ada istilah. Pokoknya kalau dia diasalkan dari nabi palsu, ajarannya baik ataupun tidak, semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu maksudnya. Kalau nabi palsu tak ada lagi pengikutnya yang baik. Meskipun dia mengatakan di dalam mulutnya kami ajaran kasih, kami ajaran kasih. Sejarah menorehkan dengan tinta darah. Ajaran Kristen masuk ke Nusantara melalui penjajahan. Jadi tidak ada itu bahwasanya oh, nanti dilihat itu munafik. Oh tidak, Bung. Nabi palsu pengikutnya mau dia nampak baik, mau dia nampak seperti apapun, ya namanya dari nabi palsu, ya semuanya akan dilemparkan ke neraka. Tidak ada pilih-pilih di situ. Oh, itu munafik. Ada yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Ya ente sendiri nyembah Yesus atas kehendak siapa? Katolik, Protestan, Advent, apalagi? Ayo bantu saya. Apalagi? Mesianik, apalagi? Ortodoks, apalagi? Apalagi? Agama-agama kalian itu yang ada di Indonesia ini apalagi? Progresif. Iya, terus apa lagi? Ayo, Pantekosta, apa lagi? Semuanya itu pohonnya dari Paulus. Paulus bang, gimana bisanya dari Paulus? Loh, yang mengajarkan ente menyembah Yesus itu sopo, Rek? Siapa yang mengajarkan ente? Dan siapa yang menjanjikan surga? Dari situ aja dulu. Siapa yang menjanjikan surga kepada yang menyembah Yesus? Ada nggak yang menjanjikan kalian surga? Ada nggak? Ada, Pak. Banyak. Di mana? Di mana? Di mana kemudian? Yohanes 14 ayat 2, Yohanes 14 ayat 3. Korintus 5 ayat 1. Tunggu. Sabar. 2 Timotius ayat Sabar. Kita lihat Yohanes 14 yang Anda katakan tadi. Kita buktikan. Apakah Anda ini menipu atau Anda ini tertipu? Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Hai, ini bukan untuk ente. Ini untuk Bani Israel, pengikut Yesus. Jangan ngadi-ngadi ente. Jangan gelisah hatimu. Saya itu pengikut Kristus. Saya itu Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Ketika Yesus datang, sabar. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah pengikutnya di situ ada pemakan babi? Jawab dulu. Bang. Jawab. Apakah pengikut Yesus makan babi? Coba saya tanya, apa salahnya makan babi? Tanya Tuhan, kenapa dilarang? Imamat 11 nomor 7, tanya Tuhan. Pak, tanya kepada Tuhan, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tanya kepada Tuhan. Dasar kucluk pemakan babi. Kamu tanya kepada Tuhan, Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Tanya dia, wahai Tuhan, apa salahnya babi? Kenapa tanya saya? Yang saya tanya, apakah pengikut Yesus ada yang makan babi? Ada yang tidak bersunat? Hah? Ada? Tidak ada. Ada pengikut Yesus yang tidak bersunat? Ada pengikut Yesus masuk ke gereja? Ada pengikut Yesus itu memiliki kitab perjanjian baru? Ada? Ada pengikut Yesus itu yang merasulkan Paulus? Ada? Ada pengikut Yesus itu pada hari Minggu? Ada? Ada? Ada. Ya, kalian itu serigala nyamar domba, bukan pengikut Yesus ente. Ketika Yohanes 14 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kamu di situ bukan Kristen,
bukan penyembah Yesus. Kamu di situ orang Yahudi, orang-orang yang bersunat, orang penganut Taurat, orang yang tidak makan babi, orang yang ibadahnya hari Sabtu, bukan Kristen. Para kali saudara saya ini, kasihan saya sama Bung. Di situ Yesus tidak menjanjikan surga untuk penyembah-penyembahnya, nggak ada. Yang menyembah Yesus, baca Matius 7 nomor 15 sampai 23. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kamu, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kasih junjungan kamu ada nggak disunat apa enggak? Jangan emosi Ada lah. Ada Jangan nggak? Kasih ayatnya. Apa? Apa? Coba. Apanya? Apa yang Ada kamu nggak? bertanya? Apa tuh? Junjungan kamu disunat apa enggak? Oh, seluruh Nabi yang bangsa Arab itu sunat dari bayi. Kasih Tidak perlu ada ayatnya. dalilnya. Kasih Tidak ada. ayatnya. Sekarang saya tanya, ada nggak Musa bersunat? Pak, saya nggak tanya Musa. Saya juga Saya mau tanya tanya Musa. itu. Saya juga mau tanya Musa. Ada nggak Musa bersunat? Saya Ada nggak perlu Daud Musa, bersunat? Pak. Saya nggak perlu Musa. Saya juga nggak tidak perlu Musa. pertanyaan Anda, dan saya butuhkan jawaban Anda Bapak nanya tentang ke saya, Nabi saya Musa. jawab secara Ada Kristen. tidak Nabi Musa bersunat? Tidak ada dalilnya Nabi Musa bersunat. Pertanyaannya, apakah dengan demikian tak ada dalil maka Nabi Musa tidak bersunat? Ada nggak dalilnya Daud bersunat? Udah belum ngomongnya? Ya, saya tanya. Udah enggak, udah. Saya tanya, ada nggak dalilnya Daud bersunat? Ada nggak dalilnya Yusuf, bapak tirinya Yesus bersunat? Pak. Ada nggak dalilnya Yakobus bersunat? Kalau Yesus bersunat, itu ada ayatnya. Itu Saya nggak tanya Yesus. Saya nggak tanya Yesus. Enggak, Saya tidak tanya Yesus. Yang saya tanya Nabi Musa. Ada nggak dalilnya Nabi Musa bersunat? Bapak perlu nanya Nabi Musa. Bapak tanya itu Yesus. Oh, tidak bisa, saya nggak bisa nanya. tidak bisa Karena yang juga. membawa Kalau ajaran begitu. tentang sunat, yang membawa Masa ajaran Bapak tentang membandingkan sunat Musa itu dengan adalah Yesus? Nabi Musa. Nah, kalau Yang membawa ajaran sunat itu Nabi Musa. Setelah Abraham, Nabi Musa yang membawa sunat itu. Mana dalilnya Nabi Musa bersunat? mana dalilnya Muhammad sunat? Ya, parah. Jadi nggak bisa diskusi ini. Pasang kepalamu baik-baik, dengarkan saya. Pasang batok kepalamu baik-baik. Tidak ada orang Arab itu yang tidak bersunat. Coba Anda lihat, ada tidak di dalam hadits ketika orang-orang dewasa yang masuk Islam dari Arab, sahabat Rasulullah seketika mereka disunat? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka dari sejak bayi semuanya sudah disunat. Kenapa demikian? Karena mereka keturunan nggak bisa dari tulis, Pak. diam, Bapak nggak diam, bisa tunjukkan. diam. Pasang kepalamu untuk mendengarkan. Karena mereka orang Arab itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Paham? Paham sampai situ? Jadi keturunan Abraham dari Nabi Ismail dan dari anaknya Nabi Ishak. Diam. Semua keturunan Abraham itu bersunat, baik dari Nabi Ismail maupun dari Nabi Ishak. Nah, Kristen ini keturunan siapa tidak bersunat? Ayo, jawab. Nabi Musa bersunat tapi tidak diceritakan di dalam Bible. Al-Quran tidak menceritakan Nabi Muhammad itu bersunat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad keturunan Nabi Abraham alaihissalam. Tak ada orang yang masuk Islam pada masa itu kemudian disunat. Abu Bakar memeluk Islam, maka dia disunat. Umar bin Khattab memeluk Islam, maka dia disunat. Tak ada. Sebelum Islam datang, orang Arab seluruhnya sudah sunat secara turun-temurun dari neneknya Abraham. Begitu kecil. Udah belum? Udah. Pertanyaan saya, ingat, Anda ini keturunan siapa sampai Anda tidak bersunat? Keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Isa, semuanya bersunat. Ente dari keturunan siapa Anda tidak bersunat? Jawab. Pak. Kalau ditanya itu dijawab. Pak, sunat itu nggak menjanjikan bahwa Anda masuk surga, Pak. Kelakuan tetap kelakuan manusia. Dengarkan saya. Dengarkan. Pasang batok kepalamu. Dengarkan saya.
Yesaya 52, oke, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Wahyu 7 nomor berapa itu? Saya lupa. Udah belum? Sampai lupa. Diam dulu. Di situ dikatakan bahwasanya haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Ayo. Udah belum? Udah Belum tuyul, giliran kau ditanya nanti kau nggak bisa menjawab. Sekarang saya pertanyaan menjawab. saya. Dengarkan Apa? pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Yesus bersunat. Kristen mengaku pengikut Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku bersunat. Siapa yang Kristen ikuti dengan tidak bersunat? Jantung jawab. Pegang jantungmu baik-baik. Udah ke arah parapannya. Pak, yang sunat itu belum tentu bersih. Apalagi yang tidak bersunat. Apalagi yang nggak bersunat bisa bersih. Nenekmu Siapa kiper. bilang? Itu kan penilaian Bukan Anda. itu masalah bersih atau tidak bersih. Ini masalah firman Tuhan. Kejadian 14 nomor 14. Diam. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dibunuh, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ayo, kau mau kemana? You mau kemana? Mana cambuk? Nakal. Jangan di mute kalau disebut. Nakal, kau nakal. Kamu nakal. Orang Tuhan semua itu belum. jijik dengan orang yang nggak sunat, betul nggak, Akhi? Betul. Tuhan jijik dengan orang nggak bersunat. Jijik dengan orang yang tidak bersunat. Tuhan jijik dengan orang yang tidak bersunat. Bayangkan apa kata Tuhan di dalam Yehezkiel 44. Diam. Jangan asal di mute aja. kalau Diam. mau diskusi. Saya nggak merasa berdiskusi dengan ente karena ente tidak punya ilmu. Ente murid saya di sini. Saya tidak sedang berdiskusi dengan ente. Saya sedang menyunat otak ente supaya berfungsi. Paham? Di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dengar guru Anda berbicara. Dengarkan guru Anda berbicara. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa kata Elohim kepada Bani Israel? Segala dosa-dosamu, segala kesalahanmu telah aku ampuni. Tetapi ada satu kesalahan dosa yang paling menyakitkan hatiku, yaitu engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Dosamu itu adalah dosa yang paling tidak bisa aku lupakan, karena engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Ayo. Kisah para Rasul 15, Akhi, ayat 1. Betul. Mampus sudah kau di sini. Lari sana ke gereja, cari pendeta, jilat pantatnya biar kau waras. Diskusi itu pakai ilmu dong. Jangan cuma naik ke sini membantah, ditanya ke sana kemari. Memalukan. Ini memalukan banget. Parah kali kan. Diskusi itu pakai Bang ilmu. Zuma. Ya. Berarti kalau merujuk kepada ayat yang tadi, saudara-saudara kita yang Kristen yang tidak bersunat, berarti harus sudah. dimetong dong. Oh iya, harus dibunuh mereka itu berdasarkan firman Tuhan dalam Kejadian 17 nomor 14. Coba baca di situ apa yang diterangkan Kejadian itu. Ngeri-ngeri sedap loh. Coba. Saudara-saudara kita, jijik aku. Bersaudara jijik. dengan orang nggak sunat, nggak mau aku. Nggak mau aku. Menyembah berhala, menyembah manusia. Enak aja. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khantannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Apa itu kalau dilenyapkan? Itu diapakan orang kalau dilenyapkan? Dalam bahasa Ibrani-nya karat. Itu diapain? Kok dilenyapkan? Dilenyapkan. Itu dikubur. Dilenyapkan di atas muka bumi dari antara orang-orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjian kekalku. Parah kali lah. Ayo. Belum lagi orang Kristen ini makan babi.
Di dalam Yehezkiel juga diterang, Yesaya 66 juga diterangkan bahwa Tuhan akan datang membunuh banyak orang, yaitu mereka yang makan babi dan makan tikus, balau, padalek dan seterusnya. Itu diterangkan dalam Bible yang kalian genggam selama ini. Yesaya 66, Tuhan mengatakan apa? Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan herdiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan sangat banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman dewa-dewa dengan mengikuti seorang yang di tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti balao. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Halilintar. Dalil. Ente mau kemana Pak Ade? Yang tidak bersunat dibenci. Coba Anda lihat dalam Yehezkiel. Apa yang diterangkan Yehezkiel 44 nomor 6. Katakan begini. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya dan juga tidak bersunat kulubnya, masuk ke dalam tempat suciku, dan dengan kehadiran mereka, mereka telah menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapan-santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat demikian, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Dengan berbuat demikian, kamu telah membuat kekejian yang lebih daripada yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajiban terhadap aku di dalam jemaat suciku. Itu kata Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang kulubnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah Bani Israel yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat suciku. Para kalilah kalian ini, wah. Kemana hendak kalian pergi? Ayo, ketika Tuhan datang mengumpulkan domba-dombanya dari segala penjuru bumi, mereka dikumpulkan di Israel baru. Kalian yang tidak bersunat dan pemakan babi mau kemana? Hah? Wah, mau kemana kalian? Benarlah kata Al-Quran, kalian itu berhalusinasi. Ya aiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Anda mengatakan kami dijanjikan surga. Surga apa coy? Sedangkan rumah ibadahnya orang Yahudi saja haram hukumnya bagi Tuhan untuk memasukkan Anda ke sana. Karena apa? Karena nonot Anda masih berhelm. Gak boleh masuk ke situ, gak boleh, haram hukumnya. Kalian di luar aja, jauh dari tempat sucinya umat Israel. Silakan coli di luar sana. Kalian tidak akan punya tempat di tempat sucinya orang Yahudi, gak boleh. Yesaya 52 yang saya bacakan kepada kalian, orang-orang yang tidak bersunat nonotnya tidak boleh masuk ke kota Yerusalem. Lalu nanti Yerusalem baru, ketika Tuhan mengumpulkan kemudian domba-dombanya, kalian mau ikut juga dikumpulkan. Nenekmu kiper, diperiksa nonotmu, dibuka. Wen kamu pa jetuan neng kamu palali na depan apoloi kamu sih. Abe, terpaksa kamu dikasih tendangan penalti dari bokong. Puak, belayang. Tiba di neraka. Begitu. Jadi mau kemana kalian itu? Ya, yang menjanjikan kalian surga itu apa? Tadi ada yang menunjukkan mana janji surga kepada kalian. Tanpa malu-malu dia tunjukkan Yohanes 14 nomor 2 nomor 3. Itu janji Yesus kepada kaumnya yang bersunat. Ayo. La haula wala quwata illa billah. Jadi Anda itu berangan-angan. Anda itu kemudian hanya ditipu oleh janji-janji setan. Kami dijanji surga. Mana? Yohanes 14 nomor 2. Sadarlah kalian saudaraku, itu janji Yesus kepada Bani Israel. Yang kita maksud ini adalah janji Yesus kepada pemakan babi penyembahnya yang tidak bersunat dan ibadah minggu. Mana janjinya? Mana?
Mana janjimu Yesus kepada teman-temanku? Tak ada, mereka hanya cuplis. Tak ada, cukup percaya iblis. Itu janji-janji tuh. Kalau ada orang Kristen yang mampu kemudian menunjukkan janji Yesus, ini sayembara nih, sayembara disaksikan oleh ribuan manusia. Kalau ada orang Kristen, baik pendeta atau pastor atau jemaat biasa, yang bisa menunjukkan berdasarkan Bible janji Yesus kepada penyembahnya, pada pemakan babi dan orang-orang yang tidak bersunat akan masuk ke dalam surga, kata Yesus, maka satu, saya berhenti menjadi apologet. Bang Suma tinggal kenangan. Biarkan saya kemudian konsentrasi menjadi artis saja di Dubai. Kedua, YouTube Zulkifli 15 akan saya tutup. Biarkan YouTube saya kemudian menjadi konten apa yang bagus. Teka-teki. Lawak, Bang. Lawakan. Lawak. Iya. Lawakan. Berhenti saya. Tidak ada lagi. Dan api saya minta untuk ditutup segera. Kalau ada orang Kristen apapun jabatannya, orang yang dipatikan sekarang ini, siapa namanya itu yang saya itu, paus, bisa menunjukkan ada janji kemudian di dalam Bible kepada orang-orang Kristen penyembahnya yang makan babi dan tidak bersunat akan masuk ke dalam surga, maka semua tadi itu akan saya lakukan. Itu janji saya. Kalau ada loh ya. Lain cerita kalau setelah ini, kalau ada revisi baru, lain cerita. Tiba-tiba kemudian cuplis menulis di Bible, Yesus menjanjikan surga Firdaus kepada mereka yang ibadah hari Minggu dengan bersungguh-sungguh makan babi dan tidak bersunat. Wah, celaka 12 turunan kalau begitu. Berarti direvisi dong. Ada banyak, Pak. Tapi cita-cita. Di mana tuh? Baru dicita-citakan. Oh, baru dicita-citakan. Oh, senggol dong. Geser sana tendang bokong. Tiung, melayang. Tiik, masuk ke neraka. Tiung. Dalah. Jadi saudara-saudara ya, kembali kepada pembahasan kita dari awal tadi, bahwa berbicara mengenai konsep keselamatan itu harus berpola, harus punya kerangka dari nabi ke murid, dari murid ke murid, dari murid ke murid. Berarti dia keselamatan itu punya mata rantai penyampaian. Yesus sampai ke Lukas aja tidak ada. Yesus sampai ke Paulus aja tak ada. Yesus sampai ke penulis Yohanes tak ada. Yesus sampai ke penulis Markus tak ada. Jadi harapannya hanya sia-sia. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis menjanjikan kepada mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan atau iblis itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Silakan, saya akan live setiap hari, tiap malam. Kalau sudah ada Kristen yang bisa menunjukkan janji Yesus kepada penyembah-penyembahnya yang pemakan babi, yang tidak bersunat, ibadah di gereja, ibadah hari Minggu, maka apa yang saya lontarkan tadi ya tidak akan saya jilat kembali. Saya berhenti menjadi apologet. Channel Zulkifli 15 akan saya tutup ya, dan saya akan memilih menjadi artis aja di Dubai. Itu sudah cukup bagi saya. Oke? Silakan dilanjut oleh teman-teman sekalian. Dubai itu berapa kilometer dari Makassar, Bang? Bisa naik sepeda, dekat. Oh, naik sepeda. Ya. Jangan-jangan menjadi penyebab mereka ini diludahi ya, karena mungkin bau kali ya, jadi diludahi sama orang-orang sono ya kalau dia ke sono ya. Barangkali Bang Handi, coba suruh mereka bersendawa ketika baru selesai makan babi. Coba tiup habis makan babi kan, babi panggang yang masih panas. Habis itu tiup. Kira-kira bau apa? Bau sangit. Ya iyalah. Tubuh kita ini, tubuh Bang Suma ini penuh dengan nutrisi, kandungan dari ikan, omega 3 dan seterusnya. Ada madu, ada ikan, ada ayam. Di dalam tubuh saya yang mengalir ini. Oke? Ada sayur kangkung. Oke, yang mengalir. Tapi teman-teman Kristen, di dalam tubuhnya yang mengalir apa? Nutrisi babi, nutrisi anjing, padale, komodo, pararang, apalagi monyet.
Apalagi walang sangit. Mungkin juga kalau bisa mereka makan juga. Andai kapal selam mereka bisa goreng, digoreng juga kapal selam. Aspal itu andai kan bisa digulung, kemudian mereka dadar, baru kasih saus, mereka juga makan. Kenapa? Tidak ada yang haram bagiku, semua halal, kata Paulus. Dan Paulus harus menjadi apa? Menjadi teladan. Gitu. Nah, jadi darah yang mengalir di tubuh saudara Kristen kita itu ya ada babi, ada anjing. Wajar kemudian kalau mereka susah menerima kebenaran. Wajar. Karena orang itu ya dipengaruhi oleh nutrisi apa yang dimakan. Apa buktinya? Coba Bang Suma buktikan. Ayo Bang Suma buktikan. Kalau makanan itu sangat berpengaruh, buktikan Bang Suma. Buktikan. Kami butuh bukti. Bang Suma buktikan. Jangan cuma om doang. Buktikan Bang Suma kalau makanan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan. Buktikan. Jangan cuma ngomong doang. Ayo. Kapan mau dibuktikan? Ya sekarang Bang Suma, kami penasaran. Kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh itu sangat berpengaruh, buktikan sekarang. Jangan cuma omong. Ayo buktikan. Kita kasih bukti ya. Saudara-saudara Kristenku yang dikasihi oleh Tuhan tapi tidak disayangi oleh Tuhan. Dengarkan baik-baik. Apa yang menyebabkan Adam dan istrinya dilemparkan dari Gan Eden? Apa biji yang makan buah biji? Makanan. Jadi makanan yang menyebabkan nenek kita, kakek kita dilempar dari Gan Eden. Bukan karena fulus duit, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena wanita, bukan karena tahta, bukan karena mobil, bukan karena HP, bukan karena harta, tapi karena makanan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ya ayuhan nas, makanlah yang baik-baik dan yang halal dari bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu masuk ke kita melalui makanan. Adam jatuh melalui makanan. Kalian yang makanan diharamkan, Anda ambat semua. Adam jatuh dari surga hanya gara-gara satu makanan. Lah ente nanti jatuh dari mana? Semua makanan Anda ambat. Coba. Nah ada makanan yang kalian tidak makan. Adam satu makanan aja yang diharamkan, mereka makan dengan istrinya, dihantam oleh Tuhan. Lah kalian semua yang diharamkan Anda makan semua. Andaikan bisa Pak Bom kalian capcai, Pak Bom juga kalian makan. Salah itu Bang, salah ya, itu. Sadarlah Bung, sadarilah itu. Beragama harus gunakan akal sehat. Tapi susah karena di dalam tubuh Anda sudah penuh daging babi. Jadi mau mana lagi berakal. Sekiranya begitu sebagai tantangan orang saudara-saudara semua, kalau ada di antara kalian yang bisa mampu menunjukkan janji surga untuk kalian dari Yesus untuk Kristen yang menyembah dirinya dan makan babi, maka saya berhenti menjadi apologet. Oke? Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Terima kasih atas semua yang diberikan kepada saya, pada teman-teman, kepada guru-guru saya yang memberikan ruang kepada saya bercerita, berceloteh. Meskipun itu adalah gurauan, tapi ada hikmah di balik itu yang harus dipetik oleh teman-teman Kristen. Apa yang saya lakukan adalah wujud kasih sayang, bukan kebencian. Saya melakukan ini karena mengajak kepada kebenaran, bukan mengajak kepada kesesatan. Kami umat Islam mengakui Yesus Nabi, Yesus Rasul. Selesai. Itu bukanlah suatu pengingkaran. Itu adalah iman. Tapi kalian justru ngaku-ngaku sebagai pengikut, tapi Anda membantah semua perkataannya. Saya kira begitu. Kalau ada salah, silakan Anda datang lagi besok. Saya di Sahabat Bang Suma atau di channel manapun, silakan Anda datang kepada saya. Siapapun ente yang keberatan dengan pernyataan saya bertanggung jawab, saya pasang badan dan saya tidak akan mundur selangkah pun. Ingat itu. Ingat, sekali lagi saya katakan, saya sudah mengimpakkan dan mensedekahkan nyawa saya untuk agama Islam. Jadi saya tidak akan pernah mundur. Apa yang terlontar dari mulut saya tidak akan pernah kuucap, kujilat kembali.
Itu pantang bagi saya. Saya orang Bugis Makassar, memegang janji dengan teguh, tidak akan pernah mundur dari perkataan. Orang Makassar, orang Bugis mengatakan yang disebut manusia adalah apa yang diucapkan dari mulutnya. Saya kira begitu ya teman-teman. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya masih di sini ya, masih di sini. Saya masih intip teman-teman kita untuk belajar, untuk memberikan pengajaran dan belajar bersama. Demikian, silakan. Ya Bang Zuma. Zean, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Zean. Waalaikumsalam. Ini yang baru mualaf kemarin ya. Iya, waalaikumsalam. Masya Allah. Ini ada Evangelion dan Forex yang Kristen masih menyembah anak manusia. Silakan. Malam bang. Ya malam. Apa yang mau disampaikan bang? Sampaikan selamat malam saja dulu bang. Belum ada topik bang. Iya, yang suruh sembah Yesus siapa bang Evangelion? Ya nggak ada yang nyuruh bang, nggak ada yang nyuruh. Wah ini bahaya ini bang Andi, silakan. Kita itu bang. Kita tidak ada yang nyuruh. Kita itu cuma disuruh percaya bang. Iya, percaya sebagai apa, Bang? Percaya jika dia datang sebagai manusia bang. Iya, percayanya tuh sebagai Tuhan atau sebagai utusan, Bang? Yang datang sebagai utusan dan manusia bang. Ya memang tidak mungkin Tuhan ngutus curut kan. Iya kan. Nah kalau Anda sudah tahu kasihnya kepada manusia bang, dia itu iya manusia, bang. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, kan begitu. Cakep. Nah iya, jadi kalau kita sudah percaya sebagai utusan, apa masih perlu kita menuhankan dia? Apa belum cukup mengaku utusan gitu aja nggak cukup itu bang? Utusan bang. Nah, utusan, jangan dituhankan kalau dia utusan bang. Tidak ada larangan menuhankan Yesus bang. Yesus berkata seperti yang dikutip Bang Juma tadi, aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Anda baca Itu di dalam untuk, Lukas 21 ayat untuk orang munafik. Bentar Bang. Di dalam Lukas 21 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku. Untuk apa? Bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang, pakai nama Yesus semuanya. Ya, ingat pesannya itu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. D-nya dibesar di situ. Akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat. Jangan ikuti mereka. Jelas Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang menuhankan dia sesat. Jangan ikuti mereka itu, jangan. Lukas 8 ayat 28. Jelas. Lukas 21 ayat 8. Jelas. Itu pemahamannya salah itu bang. Jadi pemahaman yang benar bagaimana ketika Yesus berkata waspadalah supaya kamu jangan disesatkan karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Terus ya, salahnya di mana? Itu kesalahan penafsiran bang. Abang menafsirkan salah itu. Nah, satu-satu dong, ngomongnya satu-satu dong, biar enak kita mendengar. Gimana bang? Jadi firman Tuhan itu disampaikan kepada orang-orang yang munafik, yang berbuat demi nama Tuhan, tapi ternyata dia tidak menuhankan Yesus. Seperti itu bang. Itu di situ kan ada dua pohon bang. Yesus menyontohkan dua pohon. Matius 7 ayat 18. Tidak pohon mungkin pohon. Bentar. Pohon apa bang? Nah itu di situ Yesus menyontohkan ada dua pohon atau dua ajaran. Tidak mungkin pohon bang yang baik. Iya, ya itu perumpamaan. Pohon itu perumpamaan. Saya nggak ngomong pohon beneran ini. Pohon yang baik tidak mungkin. Dengar bang. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kalau Kristen ini ajaran yang baik, pohon yang baik, seharusnya dia tidak menghasilkan
Orang-orang munafik yang seperti kau katakan. Ini menurut Iya, Yesus mana nih. bang? Mana bang orang Kristen yang munafik? Nah, katamu tadi itu orang-orang munafik yang menyebut nama Yesus Tuhan. Gimana sih? Tidak bang, itu orang yang mengaku mengaku Yesus itu juru selamatnya, tapi tidak menaati perintahnya. Nah, Itu sekarang munafik, Bang. sekarang kalau Anda mengatakan tidak mentaati perintahnya, ketika kamu menyembah Yesus, adakah perintah dari Yesus? Itu kalau menyembah Yesus itu perintah dari Paulus. Paulus berarti yang kau ikuti bukan Yesus. Bukan bang. Gimana sih orang? Saya Jadi tanya, adakah Yesus memerintahkan Anda untuk menyembahnya? Nggak ada bang. Kalau di Tidak dalam- ada, berarti Anda tidak mengikuti perintahnya Dengar dulu, Yesus. Bang. Kalau di dalam Bible yang sekarang yang sudah diterjemahkan salah-salah, abang tidak akan menemukan kata sembahlah aku. Bible yang baik yang mana bang? Bible yang baik yang mana yang nggak salah-salah bang? Yang Bible pertama bang, yang masih dalam bahasa Aramaik. Anda bisa bahasa Aramaik? Enggak bang, tapi di situ tidak. Aduh, lah gimana Anda bisa tahu? Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Belum. Aduh, pelan-pelan. Anda mengatakan bahwa Bible yang ada sekarang terjemahnya salah-salah. Ya, Saya tapi tanya sama begini, Anda, Bang. Oke apakah lah, Anda begini, Bang. tahu bahasa aslinya? Anda tahu, Begini, terus Anda Bang. tahu benarnya itu dari mana? Begini bang, begini. Kalau abang tahu tentang bahasa Aramaik, tunjukkan kata Allah di dalam bahasa Aramaik itu, di dalam firman Tuhan Kristen yang pertama. Tunjukkan kata Allah di dalam kalau memang ada. Allah itu Siapa bahasa apa, Anda? Bang? Allah itu bahasa apa, Bang? Itu kan bahasa Quran, Nah ya, Quran bahasa apa, Bang? bahasa Arab bang. Lah, Anda sudah tahu kalau Allah itu bahasa Arab, kenapa Anda minta di dalam bahasa Aramaik? Ya, Gimana karena sih itu- Anda ini? Coba contoh karena nih, itu, nih, Bang, kasih saya contoh gini, diterjemahkan Bang. oleh orang Muslim bang. Contoh begini nih, contoh nih. Coba saya carikan kata payung di dalam bahasa Inggris, coba. Hah? Kata payung dalam bahasa Inggris ada enggak, Bang? Anda ini Ya, gimana sih? ada bang, karena payung itu bahasa Indonesia. Lah ya itu, kenapa Anda tanya kata Allah di dalam bahasa Aramaik sementara Allah itu bahasa Arab? Anda kok Iya, blunder? makanya. Tadi kan Bapak ingin bertanya mana di dalam kitab Yesus mengatakan bismillah. Kalau di dalam kitab yang sekarang yang sudah diterjemahkan Ya salah-salah, oke, itu tidak akan sekarang ditemukan. tunjukkan kepada saya dalam bahasa Aramaik Yesus menyuruh menyembah. Oke, saya tunggu. Enggak ada bang, karena saya belum tahu terjemahnya. Kau ini gimana saya sih? menantang Anda, Main blunder. saya tantang Anda, tunjukkan di dalam kitab. Kenapa saya yang membuktikan? Ada kata Allah. Anda yang mengatakan yang benar itu dalam bahasa Aramaik. Bukan Iya, saya yang karena di membuktikan. Anda yang Karena di situ, Bang, tidak Anda ada yang kata mempunyai. Allah. Anda seharusnya yang bertanggung jawab. Bukan Yang saya. bertanggung jawab. Anda yang bertanya kok saya yang bertanggung jawab. Loh, Anda kan membuat pernyataan. Jadi Anda Tidak, harus Bang, saya membuat, bertanya, Anda yang Bang. harus bawa dalil, bukan saya yang menunjukkan dalilnya. Dari tadi bang saya tidak bertanya. Yang dulu Ustadz Sugi ke Evangelion aja ini yang pintar sedikit. Ini nggak bener nih, orang udah blunder kemana-mana. Dia nanya, bentar. Dia nanya di mana dalam bahasa Aramaik ada kata Allah. Nah, pertanyaan yang sama, di mana dalam bahasa Inggris ada kata payung? Jawabnya dia apa? Ya nggak ada lah, payung kan bahasa Indonesia. Jawaban yang sama, ya nggak ada lah, Allah kan bahasa Arab. Clear itu? Aduh, memang otaknya taruh di mana nih orang ini tadi? Oh, yang benar itu yang bahasa Aramaik. Oke, Anda ngerti bahasa Aramaik? Enggak. Jadi tahu dari mana kau bahasa Aramaik itu lebih benar? Kan koplak kan? Parah nih. Tenoten kau nih. Yang penting bisa ngomong atau ngomong yang penting. Dia kalau yang penting bisa ngomong, anjing juga bisa gonggong-gonggong. Nah, yang penting menggonggong itu anjing. Kalau manusia itu dipikir dulu baru ngomong, itu manusia. Kalau asal menggonggong, nah itu anjing. Ini ndak asal menggonggong, begitu dimintai bukti, kita yang disuruh membuktikan, kan geblek. Apaan kayak gitu tuh? Aduh, bener-bener tenoten. Ayo lanjut yang lainnya. Ya, Evangelion, selamat malam. Silakan buka mute-nya. Malam bang. Iya, ini loh, penting loh ini pertanyaan ini. Siapa yang suruh sembah Yesus? Penting kali loh ini.
Nggak ada perintahnya, Bang. Lah kenapa Anda sembah dia? Karena dia itu dari Bapak, Bang. Dari Bapak, Bang. Dari Bapak. Bang Alayubi silakan. Mungkin Bang Alayubi lagi. Kalau alasannya dari Bapa, Bang, Yesus itu dari Bapa. Seharusnya yang Anda sembah bukan cuma Yesus, Bang. Anda baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Coba saya bukakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Biar tahu dia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Anak-anakku berarti banyak. Kenapa Anda sembah itu yang berasal dari Bapak itu? Kok cuma Yesus? Kalau alasannya Yesus itu disembah karena dia berasal dari Bapa, sementara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Nah, itu Tuhan semua itu. Oh, itu bukan dari Yesus itu, Bang. Itu Paulus itu, Bang. Bukan Paulus, Yohanes itu, Bang. Jadi gini, Bang. Jadi gini, kenapa itu dipertanyakan? Siapa yang menyuruh menyembah kamu? Ya, Anda jawab tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kamu berasumsi sendiri, ya, membuat aturan sendiri. Padahal di dalam kitab Anda, di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Padahal Yesus mengatakan, nggak ada kata sembah kan, Bang? Di situ nggak ada sembah kan, Bang? Cuma itu kan aturan pokok, Bang. Aturan pokok itu, Bang. Ya, aturan pokok. Jadi itu sifatnya bercabang. Walaupun di situ tidak dikatakan jangan sembah, di situ apa yang dikatakan? Jangan membuat opini sendiri. Jangan berasumsi sendiri. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda menyembah Yesus itu berdasarkan asumsi sendiri atau berdasarkan perintah? Tepatnya bukan menyembah, Bang, tapi percaya kepada Dia. Berarti kamu nggak nyembah Yesus? Menyembah kepada Bapa, Bang. Menyembah kepada Bapa. Oke. Kalau Anda tidak menyembah Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Betul? Dia datang sebagai utusan dan hamba, Bang, itu, Bang. Bukan Tuhan. Sebagai anak manusia, Bang, datang dia. Iya. Saya ingin kejelasan Anda. Apakah dia utusan atau Tuhan? Udah itu aja. Dia tetap dia, Bang. Buka Filipi 2, Bang. Saya ini tanya, dia ini Tuhan bukan? Itu aja. Kalau iya, kalau bukan. Enak gitu loh. Nggak usah muter-muter. Biar enak kita. Anak saya ketawa-ketawa ini, Pak De. Dia Tuhan atau bukan? Itu aja kok pertanyaan saya. Jangan muter dong. Enak gitu loh. Jadi, apa ya namanya, konsisten gitu. Pasti, jawaban tuh pasti gitu loh. Jangan ngambang jawab itu. Dia utusan atau bukan? Sudah. Dia datang sebagai saya nggak nanya itu, saya nggak nanya dia datang. Saya tanya dia ini, ya, predikatnya ini sebagai apa dia? Tuhan atau bukan? Udah. Dia siapa? Yesus, iya. Bang. Dia sebagai utusan. Utusan, berarti bukan Tuhan ya? Berarti bukan Tuhan ya? Anak manusia itu datang sebagai utusan dan hamba. Buka Filipi. Oke, itu saya setuju. Saya setuju, Bang. Karena di dalam Matius 12 ayat 18, Yesus seorang hamba. Saya setuju itu. Berarti ketika Anda sudah mengakui Yesus itu hamba, Yesus itu Tuhan, apa utusan, berarti dia bukan Tuhan, bukan yang mengutus. Setuju? Tergantung perspektif, Bang. Nah, kan nggak berani dia nggak berani apa ya, terus terang. Dia tidak berani memberi jawaban pasti gitu loh. Kenapa Anda gantung-gantung seperti ini? Bukan gantung, Bang. Saya itu bicara sesuai teks, Bang. Iya, sesuai teks. Bahwa Yesus itu hamba, saya benarkan. Yesus itu utusan, oke, saya benarkan. Ya kan? Nah, ketika Anda sudah mengatakan Yesus utusan, Yesus hamba, harusnya Anda harus konsisten di sini, nggak pakai tapi-tapi.
Karena apa kata Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak sama dengan tuannya. Nah, berdasarkan ayat ini, kalau Anda betul-betul mengakui Yesus utusan, Yesus hamba, Anda tidak akan lagi menyebut Yesus Tuhan. Sepakat? Sepakat. Ya, sepakat enggak? Tuhan itu maha kuasa, Bang. Tidak bisa Saya nggak nanya maha kuasa, nggak nanya itu. Seperti itu, Bang. Oh, gitu. Jadi Yesus itu walaupun dia Tuhan, walaupun dia hamba, dia utusan gitu. Ya. Tuhan itu bisa menjadi yang diutus itu, Bang. Oh, itu ayatnya mana, Bang? Tuhan bisa menjadi yang mengutus itu mana? Berarti Yesus bohong nih. Nah, makanya Bang nih, makanya baca Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Bang. Itu pernyataan Paulus, Bang. Itu pernyataan Paulus. Di sini kesetaraan. Iya, itu perkataan Paulus. Paulus ngomong kayak gitu tuh, Bang. Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Oke. Pertanyaan saya, Paulus dapat kata-kata seperti itu dari siapa? Sementara Yesus, dia tidak akan berbicara dari kehendak dia sendiri. Ya, Yesus itu berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Semua yang aku katakan sesuai yang aku dengar. Ini pernyataan Yesus. Nah, ketika Paulus mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu, Paulus dapat dari mana itu? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dapat dari mana itu, Bang? Paulus itu, Bang. Sementara Yesus mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Ini yang bohong Paulus atau Yesus? Silakan. Tidak ada yang berbohong, Bang. Loh, Paulus mengatakan, Yesus mengatakan, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Menurut Paulus, ya Tuhan itu mengutus dirinya, menyerupakan dirinya dengan hamba. Nah, ini yang benar yang mana ini? Ini kontradiksi ini. Tidak, Bang, itu semua selaras, Bang. Selarasnya di mana? Menurut Paulus, Tuhan mengutus dirinya, menyamakan dirinya dengan hamba. Ini menurut Paulus. Sementara menurut Yesus tidak. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Samanya di mana? Kok sama sih? Paulus mengatakan Tuhan mengutus dirinya. Ya, dengan Filipi 2 itu bisa kita artikan Tuhan mengutus dirinya sehingga dia sama seperti hamba. Ya. Lah sementara menurut Yesus seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Kita bedah, Bang, ya. Kita bedah. Ya, di dalam perjanjian lama sebelum Yesus itu datang di Keluaran 3 ayat 14 saat bertatapan dengan Musa. Musa kan itu bertanya, Bang. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah." Akulah itu dalam bahasa ASEAN itu ego eimi, Bang. Akulah aku, telah mengutus aku padamu. Di situ belum dinyatakan, Bang. Belum dinyatakan namanya, Bang. Tapi di Yohanes 8, bentar, Bang. Ayatnya dulu. Udah, ini saya tanggapin dulu, Bang. Di Keluaran ini Ya, bukan Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan mengutus Musa. Makanya diperhatikan itu. Ya, firman Allah kepada Musa. Bentar. Saya sudah, nggak usah jelasin aku, Bang. Aku udah ngerti ayat ini, Bang. Ngerti apa? Coba. Ini menurut Anda Tuhan mengutus Tuhan. Ini salah Anda. Karena ini konteksnya bukan Tuhan mengutus Tuhan, tapi Tuhan mengutus Musa. Ngerti apanya? Maksudnya, kenapa Anda pakai ayat ini? Kalau di sini, sabar, Bang. Bentar. Kalau di sini Anda katakan, enggak, saya tanya sama kamu.
Anda mengutip Keluaran 3 ayat 14 ini maksudnya apakah Tuhan mengutus Tuhan atau Tuhan mengutus Musa? Jangan ke situ dulu Bang. Gini Aduh, loh. jadi untuk apa Anda mengutip ayat ini? Gini loh Bang, maksudnya kita beda itu. Tuhan ini kan berkata dia kan di sini kan akulah, berarti kan dia menyatakan dirinya aku kan Bang di situ. Gitu loh. Maksudnya di perjanjian baru di kitab Yohanes itu ada Yesus juga mengatakan seperti ini Bang, gitu loh Bang. Itu Bang, maksudnya Bang, bukan narasinya ini ke apa? Ini aku tahu ini untuk mengutus Musa ini. Nah, oke. Kalau Anda jawab ini untuk mengutus Musa, oke, saya setuju. Nah, di dalam Yohanes 8 ya yang Anda mau sebut itu, ya, aku berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu jika tidak percaya akulah dia. Ya, sesungguhnya gitu, aku berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia di situ apa Bang? Akulah dia apa? Mesias yang dijanjikan Bang. Bukan di situ Yesus ngaku Tuhan. Salah Anda. Di perjanjian lama juga berkata akulah, itu artinya apa? Oh, jadi kalau ada orang berkata aku gitu dia Tuhan. Gitu. Emang Bang, siapa ini namanya? Berani berkata akulah. Kenapa nggak berani? Akulah. Kenapa? Mengakui diri. Iya, akulah. Kalau makanya, sudah mati. Kalau makanya dilihat konteksnya Bang. Makanya dilihat konteksnya. Masih bisa berkata aku nggak Bang? Kalau sudah mati. Maksudnya di sini Bang, kalau kita semuanya itu sudah mati, tinggal Tuhan kita yang masih berkata aku, gitu loh Bang. Akulah ini siapa Bang? Emangnya Yesus waktu ngomong gitu udah mati? Ini kalau di Islam itu tasawuf Bang. Ini Bang. Ini ya, coba kita baca dari ayat sebelumnya. Ya, dari ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena tadi aku berkata, aduh, di sela-sela terus. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat konteksnya, ini Yesus itu ditanya oleh orang Yahudi, ini kamu ini Mesias bukan sih? Itu loh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi di sini ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Ini tidak berbicara ketuhanan. Kenapa kalau tidak percaya Yesus itu berdosa Bang? Kenapa? Karena di dalam Yohanes 17 ayat 3, kalau tidak percaya Yesus sebagai utusan, masuk neraka. Makanya kata Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Apa Anda mengenal Yesus dengan sebenarnya Bang? Apa sih ini orang kemana-mana? Kalau ingin mengenal Yesus, sudah mengenal dengan sebenar-benarnya Bang. Yang lebih kenal Yesus itu kaum keluarganya. Setuju enggak? Salah Bang, keluarganya saja itu menganggap dia itu gila. Lah ya itu. Kalau kaum keluarganya saja menganggap dia gila, bagaimana mungkin Anda yang bukan apa-apanya, yang nggak pernah ketemu dia mengatakan dia Tuhan? Makanya kita harus mengenal dia ini siapa ini yang mengaku sesuai pengakuan. Akulah itu siapa? Akulah itu utusan. Makanya Yesus mengatakan kalau tidak percaya dia utusan, mati masuk neraka dia. Yohanes 17 ayat 3. Bang. Kalau semua orang sudah mati, yang ada itu aku itu siapa?
Ya tuh kan di sini Yesus ngomong ini belum mati dia. Emang Yesus di sini ngomong udah mati, udah nggak ada orang. Ada aja ini orang. Tunjukkan. Nabi siapa yang bisa berani berkata-kata sebagai akulah? Tunjukkan, Bang. Lah, makanya dilihat konteksnya ini apa sih? Akulah dia. Oke. Sekarang gini, coba bentar Bang. Akulah Bentar. Bahasa Ya, saya tanya. Bentar. Ketika Anda tanya, ya, ketika Anda mengatakan bahwa akulah dia ini Tuhan, tolong dukung ayat. Ayat mana Yesus pernah mengaku Tuhan? Nah, kalau saya katakan ini utusan, saya punya ayat. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, kalau tidak percaya Yesus itu utusan, neraka dia. Kalau percaya Yesus itu utusan, surga dia. Nah, coba tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu pernah ngaku Tuhan. Sehingga ketika orang tidak percaya bahwa dia Tuhan, dia akan mati dalam dosanya. Coba tunjukkan kepada saya ayat mana itu. Ayo, jangan tafsir pakai udel. Tafsir ayat pakai ayat. Silakan. Coba cari semua nabi yang berkata aku. Jangan asumsi. Saya minta ayat dukungan Anda untuk mendukung pernyataan Anda bahwa di sini dia adalah Tuhan. Yang hanya ada yang berani berkata aku. Cuma asumsi, itu cuma asumsi. Cuma asumsi. Ini orang sakit ini, Pak De. Sakit. Saya minta ya, ketika saya mengatakan maksud dia di sini adalah utusan, saya bawa Yohanes 17:3. Sekarang kalau Anda mengatakan di sini Yesus itu maksudnya mengaku Tuhan, kasih ayatnya mana supaya kuat dalil Anda itu. Kecuali Yesus pernah mengatakan bahwa aku Tuhan, lalu ada orang yang tidak percaya, pantas dia ngomong di sini di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia Tuhan, kamu akan mati dalam dosamu. Tapi Yesus nggak pernah mengatakan akulah Tuhan, sehingga orang yang tidak percaya itu harus mati. Nggak ada seperti itu. Ya namanya juga oten, Pak De. Iya, mereka menafsir Bible pakai dogma. Coba tafsir ayat pakai ayat gitu loh. Ya, kita sapa dulu anak Tuhan, selamat malam. Buset, kok ada anak Tuhan? Emang Tuhan beranak? Silakan Bang, anak Tuhan. Anak Tuhan ini namanya. Silakan Bang. Anak Tuhan. Pengikut Kristus, silakan. Cuman saya himbau ya. Saya himbau nih kepada oten-oten yang naik turun ya. Emaknya sendiri yang namanya Bunda Maria merawat anaknya, menyusui anaknya. Mulai dari kecil sampai dewasa begitu. Nggak pernah lo menuhankan anaknya. Kalian ini datang belakangan kok menuhankan anak orang gitu loh. Ya itu yang sering ditanya, siapa yang menyuruh Anda, roh apa yang ada dalam diri Anda itu loh. Apa cuplis gitu loh. Itu maksudnya Pak De. Emaknya sendiri nggak pernah nuahin anaknya. Datang dia belakangan. Itu Bang Andi, mereka itu merasa lebih pintar, merasa lebih tahu tentang Yesus daripada Bunda Maria. Bunda Maria tak pernah nyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara umat Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka ini kan merasa lebih tahu daripada Bunda Maria kan. Nggak nyambung. Bukan itu aja. Anak kesayangan orang dirawat baik-baik. Terus dia percaya bahwa anak kesayang orang dibunuh dulu, ditelanjangi dulu, dipermalukan dulu, dipermalukan, digamparin, diludahi, dibunuh, terkutuk di tiang salib, baru dituhankan. Bang Andi, ketika para murid Yesus melihat keajaiban yang dilakukan Yesus, berjalan di atas air, para murid menyangka Yesus Tuhan atau hantu? Ya, hantu lah. Hantu. Ini para murid langsung menyaksikan Yesus bisa berjalan di atas air, disangka hantu. Berarti ketika para murid menyangka Yesus hantu, para murid tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan berubah jadi hantu, itu nggak mungkin. Ya,
Berarti para murid itu menganggap Yesus itu ya manusia. Ketika manusia mati bangkit jadi hantu, sebagaimana yang para murid katakan di dalam Lukas 24 ayat 36 37 itu kan, ketika yang katanya Yesus itu bangkit, para murid dan takut menyangka Yesus Tuhan. Wah, senangnya orang Kristen. Bukan, menyangka Yesus hantu. Bang Handi doubling, Bang Handi. Oh ya? Menyangka Yesus itu hantu, bukan Tuhan. Kenapa menyangka Yesus hantu? Karena para murid tidak pernah menuhankan Yesus. Itu intinya. Yang karena murid-murid Yesus itu, Pak De, belum terkena doktrin gereja. Karena mereka ini pengikut setia, paham kalau Yesus itu bukan Tuhan, utusan Tuhan. Nah, orang-orang yang datang belakangan ini sudah kena doktrin cuplis, sehingga memaksakan anak orang ini Tuhan. Itu persoalannya. Silakan pengikut Yesus, ada yang mau tidak diselesaikan? Silakan Bang, Anda buka mic, silakan. Ayo Bang. Tambah hari tambah banyak yang mu'allaf ini. Kok enggak ngomong ini? Silakan ngomong. Pengikut. Aduh, apa sih kalian ini naik-naik jadi berhala? Coba ya, kalau Kristen itu baca Yohanes 8 itu jangan cuma di ayat 24 tapi dibaca terus sampai ke bawah. Di ayat 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku. Ya, maksud di ayat 24 Yesus ngaku Tuhan, di ayat 25 ngaku utusan. Ini Yesus sedang sedeng atau gimana sih? Di ayat 24 ngaku Tuhan, di ayat 25 ngaku utusan gitu, mencra jaluk didoni lambine, ya kan? Di sini dikata apa yang mengutus aku adalah benar dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Nih ayat 25 nih, ya, 26 nih. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, bukan meninggikan Tuhan, ya meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Nah, ini ayat ini justru menunjukkan Yesus utusan. Coba otak jangan degleng deh kawan Kristen. Ini Yesus justru ngaku utusan di sini. Dan Ia yang telah mengutus aku, ayat 29, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini utusan ini, bukan Tuhan nih. Parah. Intinya adalah keluarga besar Yesus belum pernah ada sejarah menuhankan keluarganya. Silakan pengikut Kristus. Halo bro. Iya ya. Coba kita bedah sedikit demi sedikit nih Pak D, Bang Handi. Yusuf, ya, halo. bapaknya Yesus, Maria, ibunya Yesus. Terus kemudian ada adik-adiknya Yesus, ya kan? Adik-adiknya Yesus berapa orang itu? Di antara keluarga besarnya Yesus ini, baik itu Yusuf, Bunda Maria, dan adik-adiknya Yesus, ada nggak salah satu di antara mereka yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada nggak Pak De? Ya nggak ada lah. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Cintaku bertepuk sebelah kaki.
Makanya itu data-data yang 13 tahun sampai 29 itu sebenarnya itu ya, kalau mau melihat itu ada di Barnabas. Kenapa nggak ada di sini? Karena ya agak sulit nanti membuktikannya. Keluarga intinya aja nggak ada yang mengatakannya kakak saya Tuhan, anak saya Tuhan, nggak ada loh. Kok tiba-tiba orang datang belakangan gitu dibuatkan surat dia Tuhan. Nah itulah yang sering diberikan data oleh Banjema, Matius 7, 21 sampai 23. Nyala kau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, rawa-rawa silakan buka mute-nya. Kenapa sembah Yesus? Siapa suruh sembah Yesus? Islam Pak Kristen dia? Dia Kristen ini Ustadz Sogi. Dari baunya, dari aromanya Kristen. Bus, kecium ya? Emang. Oh iya Bang Andi, kecium. Enggak, tanya dulu Bang, kayak mana bedanya? Bau apa itu? Bau sangit apa bau kabel? Bau B2. Oh. Bau kabel kebakar dong. Silakan. Kenapa siapa suruh sembah Yesus? Ini Silakan. aja ya. Kalau kalian itu menghinainya atau gimana, nggak setuju sama Kristen itu, buatan apapun dari Israel nggak boleh kalian Kenapa sih? pakai itu. Enggak, munafik kalian. Ngomong apa kumur-kumur sih? Kok nggak jelas? Gak jelas ngomongnya bang. Pusing ya. Ternyata ada Bang Andi. Pak De ada ini Pak De, ucapan Bunda Maria yang menyebut atau mengatakan Yesus itu Tuhan. Nih dibedah Pak De. Yohanes pasal 20 nomor 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, kepada malaikat, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ini gimana nih Pak De pengertiannya Pak De? Coba diulas. Itulah akibat menerjemah pakai doktrin. Kalau otak mereka itu waras, ya malu menulis ada Tuhan dicolong orang itu malu dia. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha kuasa, maha besar, maha suci dicolong orang? Ini yang menerjemah ini otaknya lagi konslet, kemakan dogma, sehingga Tuhan pun bisa digondol orang. Ya, jadi jangan heran kalau ada Tuhan digondol iblis. Ya itu sudah wajar di kekristenan. Gondol orang bisa, digondol iblis bisa gitu. Tapi bagi kita orang yang berakal sehat, Tuhan yang begitu maha besar, maha kuasa, digondol orang, nggak mungkin. Yang masih bisa dibawa, ya kan, digendong, ini loh lemah karena masih membutuhkan sesuatu. Sementara Allah itu husomat, tempat bergantung segala makhluk, bukan yang digantung oleh makhluknya, dan tidak pernah bergantung kepada makhluk. Kalau masih dibawa, masih dicolong orang, itu bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin seperti itu. Ya, masa Tuhan digondol orang gimana sih? Itu seharusnya terjemahannya itu Tuhan. Kalau Tuhan mungkin, ya kan, karena Tuhan jadi mayat, oke lah. Tapi kalau Tuhan kok jadi mayat nih gimana sih? Kan nggak mungkin. Yohanes 20 ayat 13 itu, ya. Nih. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku," nah seharusnya itu, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, kalau Tuhanku telah diambil orang, ini pelecehan terhadap Tuhan ini. Masa Tuhan diambil orang, terus di mana diletakkan? Ini Tuhan apa seonggok? Seonggok daging sih. Aneh-aneh aja enggak. Ya, Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Oh, ada Pak Disuki. Pak D, sejak kapan Pak D? Apa tuh? Barusan Dari datang. kemarin. Dari kemarin. Hah? Oh, Orang baru tahu. orang Pak Desuki udah 16 jam ngomong dari tadi kok. lanjut Pak D. Lanjut Pak D. Waduh, ini orang baru bangun ini. Ini my wife Ada lagi ini kalau kita Kristen. lihat di dalam Yohanes 4 itu ya, kata perempuan Samaria itu, Tuhan butuh timba. Loh, saya sampai bingung saya memahami ayat ini. Tuhan butuh timba. Sementara Tuhan itu maha kuasa. Kok butuh timba? Terus di mana letak kekuasaan Tuhan itu? Kalau dia butuh berarti dia lemah. Kalau dia lemah berarti dia bukan Tuhan. Gampang toh? Kalau akal kita sehat, masa Tuhan Tar butuh dulu Pak timba? De. Tar dulu Pak De. Tuhan butuh timba. Nah, kata-kata Tuhan butuh timba itu, timbanya itu buat apa Pak De? Untuk ngambil air. Oh, ngambil air ya. Iya. Iya. Itu kan di dalam Yohanes 4 itu loh. Ketika Yesus ketemu perempuan di Samaria di sumur itu. Tapi kan Bentar menurut dulu Pak De. Bentar dulu Pak De. Yang menciptakan air itu kan Tuhan. Yang mengalirkan air, memancarkan sumber mata air itu kan Tuhan Pak De. Betul toh? Terus Tuhan mau mengambil air itu masih menggunakan timba gitu Pak De maksudnya. Itu kan manusianya. Gimana sih mau nggak ngerti sih itu nggak manusianya. ngerti juga. Iya. Kan ini Tuhan ini mau menyelamatkan manusia, jadi dia berinkarnasi gitu loh ya, menjadi manusia karena mau menyelamatkan manusia. Oh iya. Masa Masa sih? gitu aja nggak ngerti? Kan udah berubah jadi manusia. Betul. Ya sudah, jangan banyak nanya, imannya aja. Kenapa sih? Ya, ini my wife Kristen atau Muslim, Pak? Selamat malam. Perempuan kok dipanggil abang? Selamat malam. Wah, Udah, kacau. saya diem aja saya. Oten-oten takut Bang User. keluarga saya. Ya, selamat Ya, Bang malam. User. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bang? Ya, Muslim ya? ya, alhamdulillah sekarang sudah muslim. Dulu belum muslim. Dulu Katolik. Oh, masa. Kapan Bang? Kalau dari kecil memang Katolik dari keluarga orang tua. Setelah dewasa dengan perjalanan hidup saya, alhamdulillah dapat hidayah dari Allah. Dan subhanallah akhirnya alhamdulillah saya masuk Islam sekarang. Tapi nggak pernah ikut balap liar kan? Alhamdulillah Anda pernah. Kapan tuh Bang masuk Islam? Ditanya baik-baik Bang Andi. Iya. Kapan Bang mulai balap liar? Kok itu pertanyaannya sih? Pak Ade sih suruh nanya, gue keceplosan tuh. Oh, saya bentak atau gimana sih orang ini? Resep. Lu nanya baik-baik, entah apa yang ditanyain. Wah. Resepnya apa Bang? Kok bisa sehat gitu Bang? Ya alhamdulillah. Saya ini ngerantau Bang, ngerantau di Kalimantan. Asli saya Flores, NTT. Keluarga saya Katolik semua. Maksudnya resepnya itu apa? Kok bisa sehat gitu? Kalau dulu sering nonton film Rahasia Ilahi itu Bang. Mantap lah itu. Dan kebetulan Malamnya mulai kapan Bang? mualafnya dari 2005. Wow, udah lama ya. Iya. Lanjut Bang, kisahkan Bang, bagaimana Anda yang tadinya itu Kristen bisa menemukan hidayah gitu Bang? Iya. Mohon maaf sebelumnya, kalau keluarga besar saya memang Katolik semua. Dari kecil kita juga dilajarin dari agama, memang benar apa yang dikatakan tadi kayak Bang Zuma, dari abang-abang semua di sini. Kalau ajaran Katolik dulu itu kalau Yesus itu memang utusan Tuhan, itu utusan Allah, utusan Bapak kalau ceritanya dulu gitu. Akhirnya dengan perjalanan waktu atau ke Kalimantan, ketemulah ada sama di sini kan di Kalimantan kan rata-rata mayoritas kan Muslim. Saya tinggal sama orang Kalimantan, tinggal sama orang Muslim juga. Jadi orang tua angkat saya lah, karena saya sering lihat orang tua angkat saya ini rajin kalau subuh
Jam 5 sudah bangun sholat subuh. 5 waktunya tidak pernah putus. Jadi saya ini selalu bertanya sama orang tua angkat saya, memang dalam Islam ajarannya seperti ini, cara menjalankan ibadah sehari 5 kali, sholat tahajud, sholat duha, apa kan sering saya lihat. Saya memahami agama saya sering belajar sendiri, cuman untuk masuk kan belum, Bang, butuh proses tuh. Butuh proses. Saya tidak mau, pokoknya saya masuk Islam tanpa paksaan dari siapapun, itu benar-benar dari hati saya. Jadi cerita singkatnya, jam 5 subuh saya mimpi didatangin seseorang, itu berjubah putih, pokoknya putih semua dari rambut, pokoknya sampai ke kaki-kakinya putih semua. Dia ngajak saya. Nah, saya itu taunya kayak gambar-gambar Mekah itu, nah, Bang. Kayak orang naik haji kan ke Mekah sana, ke Madinah apa. Nah, saya lihat gambar itu, saya dibawalah ke sana. Dan saya disuruh mimpin jadi imam masjid. Nah, dalam mimpi itu saya kan nggak ngerti bahasa Arab, tapi saya baca doanya tuh lancar, Bang. Lancar. Baca semua ayat-ayat semua, saya nggak ngerti tapi saya baca semua sampai selesai. Itu kalau nggak salah masjidnya, pokoknya masjidnya gede betul, nggak tahu nama masjidnya apa. Nah, saya bangun, kaget kan, bangun, kok cuma mimpi. Akhirnya nangis subuh tuh nangis. Saya turun karena saya tempat tidur saya di lantai 2, saya turun, saya langsung kumpulin semua orang tua, keluarga orang tua angkat saya, ada kakak angkat, ada adik angkat, ngumpulin jam 5 subuh, nunggu orang tua angkat habis sholat, saya kumpulin, saya bilang, Mak, Abah, panggil Abah sama Mama, saya minta besok pagi bawa saya ke RT atau pengurus masjid setempat, saya mau masuk Islam. Akhirnya satu rumah nangis, dikirain mungkin paksaan atau apa gitu, enggak. Aku bilangin dari hati saya. Cuman saya minta, saya masuk Islam, saya mau jadi Islam KTP aja. Saya minta bimbingan. Saya enggak mau jadi Islam KTP, saya minta setelah saya baca syahadat di masjid, selesai, saya minta langsung disunat. Mantap. Jadi saya pengennya itu masuk Islam itu kan benar-benar bersih. Saya enggak mau, saya pengen buang yang saya sering nakal, sering minum, sering main judi, apa segala macam itu kan sering gitu, saya pengen buang semua. Saya pengen dari awal lagi, saya pengen dari nol, pengen hidup lebih baik lagi. Alhamdulillah setelah masuk Islam semua berubah. Pekerjaan saya lancar, rezeki saya lancar, saya menikah, saya punya 2 anak, semua alhamdulillah lancar. Maka sampai sekarang ya saya pesan sama anak-anak saya, kan mau pulang kampung nih, ya terserah, yang jelas kamu tetap ngikut orang tuamu yang sekarang, agamamu tetap agama orang tuamu sekarang Islam. Kalau masalah urusan orang tua saya di kampung, dan alhamdulillah nih kabar baik lagi nih, Bang, adik saya nomor 2 juga masuk Islam, juga mualaf. Masya Allah, Allahu Akbar. Kapan itu, Bang? Baru bulan-bulan kemarin, Bang. Masya Allah. Setelah dia dengar saya masuk Islam, nah kebetulan dia dapat istri orang Bima. Kebetulan di Bima kan mayoritas Muslim. Dia PNS di sana, dia telepon kakak, bilang, Kakak, saya juga masuk Islam sekarang karena istri saya juga orang Muslim. Jadi kakak saya cuma bilang, sudah siap, mental udah siap, yakin, karena yang kita hadapi keluarga besar. Akhirnya ya selesai semua, dia sudah masuk. Nah, sekarang kan kita pengen pulang nih, Bang. Jadi pengen minta pendapat nih, Bang. Minta pendapat dari abang-abang semua sini yang mungkin lebih paham. Saya juga masih tahap belajar. Gimana nih? Setelah kami ini, istilah kami berdua bersaudara ini kan masuk Muslim, gimana caranya menghadapi orang tua kalau misalnya setelah pulang menghadapi orang tua yang istilahnya Katolik, yang fanatik, dari keluarga besar orang tua, bapak, ibu kan fanatik semua. Nah, cara kami menghadapinya gimana nih, Kang? Abang-abang bentar, sebelum saya jawab ya, berarti semenjak Anda masuk Islam di tahun 2005 belum pernah pulang? Enggak pernah pulang saya. Tapi orang tua sudah tahu sejak Anda masuk Islam itu? Orang tua sebenarnya sudah dengar kabar, cuma orang tua itu tidak percaya karena belum melihat sendiri kalau anaknya mengakuin di depan orang tuanya gitu, Bang. Gitu. Berarti sampai sekarang orang tua itu belum percaya ya? Ya, belum percaya. Jadi cuma orang tuanya pesan, yang penting kamu pulang dulu. Masalah kamu mau ngikut, cuma dari mama sudah ngomong, cuma bapak kan orangnya agak keras. Jadi bilang, Mama, apapun agamamu, apapun yang sekarang kamu jalani, yang penting kamu pulang.
urusan misalnya kamu ngikutnya jalan yang mana menurut kamu benar, kamu jalani. Saya sebagai ibu tidak pernah maksa anak saya harus ngikut saya atau Alhamdulillah. ngikut bapak. Nah, jadi nanti ketika pulang, misalnya orang tua itu marah, khususnya dari bapak ya, karena katanya mama itu sudah mengikhlaskan kan? Ya, Iya. kita tetap sebagai anak, kita nggak usah melawan, tunjukkan saja akhlak yang baik. Tidak perlu kita lawan dengan kekerasan, karena Islam tidak mengajarkan itu. Ya, walaupun kita berbeda agama dengan orang tua kita tetap harus taat dan patuh terhadap aturan orang tua, selagi perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya Anda datang di sana disuruh makan babi, tolak dengan baik, jangan dengan cara yang frontal. Maaf Pak, maaf Bu, di agama kami tidak diperbolehkan makan ini. Misalnya, potong dulu, maaf. Kalau masalah makan D2 tuh atau anjing memang dari kecil memang nggak pernah, sampai dewasa sampai sekarang pun nggak pernah. ya, itu contoh saja Bang. Itu contoh saja. Contoh perbuatan yang melanggar Islam, ya kan? Contoh makan babi kan nggak boleh di dalam Islam. Misalnya orang tua nyuruh seperti itu, kita nggak boleh menolak dengan kasar. Bapak ini apa nggak tahu saya sudah Islam? Enak aja disuruh makan kayak gini. Otakmu taruh di mana? Misalnya begitu, nggak boleh. Tolak dengan lemah lembut, ya kan? Di Islam tidak boleh begini. Misalnya hal-hal yang lain, misalnya yang bertentangan dengan Islam, jangan dilakukan. Ya, tolak dengan cara yang baik. Insya Allah ketika kita mampu menunjukkan akhlak kita, ya, ketika saya dulu masih Kristen begini perbuatan saya, setelah jadi Islam begini perbuatan saya, insya Allah orang tua luluh, ya, itu saran saya begini. Iya, soalnya kan gini Bang, kalau dari garis keturunan kita itu kan dari nenek memang Muslim aslinya. Tapi nenek aslinya lain orang Flores. Cuman nenek yang laki-laki ini kan orang Portugis asli, nenek yang perempuannya orang Flores. Jadi nenek juga dua agama. Jadi dari cucunya yang pertama ini yang ngikutin agama, yang masuk agama Islam ya baru saya sama adik saya nomor 2, saya kan anak pertama. Iya. Nah, yang kedua sudah masuk. Ya, itu tadi pesan saya. Karena di Islam itu kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sangat jelas di situ. Aku tidak melarang engkau untuk berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memusuhimu, tidak mengusirmu dari kediamanmu, tidak memusuhi agamamu. Ya, begitu. Siap Bang. Alhamdulillah. Makasih banyak Bang masukannya. Aku izin tanya Pak De. Aku izin tanya dulu nih kepada Bang User nih, Bang User. Ya, Muhammad Amin nama saya. Oh iya, Bang Amin ya. Bang Amin. Nama aslinya siapa Bang waktu masih Katolik Bang? Nama aslinya Valentin Jeffrey. Valentin Jeffrey.